Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhiri Paldi dari program studi Teknik Mesin Universitas Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang relay dan aktuator hidrolik. Relay adalah suatu peralatan elektromekanis yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik dengan cara memberikan arus kepada koilnya. Atau secara sederhana, relay elektromekanis ini dapat didefinisikan sebagai alat yang menggunakan daya elektromagnetik untuk menutup atau membuka kontak saklar, atau juga saklar yang digerakkan secara mekanis oleh daya atau energi listrik. Relay juga merupakan saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnet atau coil dan mekanikal atau seperangkat kontak saklar atau switch. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan saklar, kontak saklar, sehingga dengan arus listrik yang kecil atau low power dapat mengantarkan listrik bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh, relay yang menggunakan elektromagnetik 50 volt dan 50 megaampere mampu menggerakkan auto relay yang berfungsi sebagai saklar untuk menghantarkan listrik 220 volt 2 ampere. Selanjutnya ada gambar dan bentuk simbol relay. Gambar dan simbol relay seperti gambar yang ada di sini. Yang selanjutnya ada prinsip kerja relay. Kontak point relay terdiri dari dua jenis. Yang pertama, normal close atau NC, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi close atau tertutup. Yang kedua, normal open atau NO, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi open atau terbuka. Berdasarkan gambar yang telah ditampilkan tadi, sebuah besi atau core yang dililit oleh kumparan koil yang berfungsi untuk mengendalikan besi tersebut. Apabila kumparan koil diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya elektromagnet yang kemudian menarik armatur untuk berpindah dari posisi sebelumnya NC ke posisi baru NO, sehingga menjadi saklar yang dapat mengantarkan arus listrik di posisi barunya atau NO. Yang selanjutnya ada fungsi relay. Beberapa fungsi relay sebagai berikut. Yang pertama, remote control. Yang kedua, penyesuaian voltage. Yang ketiga, penguat daya. Yang keempat, logika kontrol. Yang kelima, proteksi tegangan. Yang keenam, pengatur putaran motor DC. Yang selanjutnya, arti dan pole dan throw pada relay. Penjelasan singkat mengenai istilah pole dan throw adalah: pole banyaknya kontak yang dimiliki oleh sebuah relay, dan throw adalah banyaknya kondisi yang dimiliki oleh sebuah kontak. Berdasarkan penggolongan jumlah pole dan throw, sebuah relay dapat digolongkan menjadi yang pertama, single pole single throw atau SPST. Yang kedua, single pole double throw atau SPDT. Yang ketiga, double pole single throw atau DPST. Yang keempat, double pole double throw atau DPDT. Selain golongan relay di atas, terdapat juga relay melebihi dari 2, misalnya 3 PDT atau triple double throw, atau 4 PDT 4 volt double throw. Dan selanjutnya tentang gambar tentang penggolongan relay berdasarkan penggolongan volt dan throw. Yang selanjutnya ada aktuator hidrolik.
Aktuator hidrolik adalah komponen hidrolik yang digunakan untuk menggerakkan beban. Aktuator hidrolik prinsip kerjanya sangatlah sederhana, yaitu gaya yang diberikan pada suatu titik atau dipindahkan ke titik yang lain menggunakan cairan yang dimanfaatkan Yang selanjutnya ada contoh gambar sebuah sistem hidrolik sederhana yang terdiri dari dua buah piston dan pipa yang berisi minyak. Dua unit piston ini dimasukkan ke dalam dua unit silinder gelas yang diisikan dengan minyak dan terhubung satu sama lain dengan pipa yang diisi dengan minyak. Jika Anda memberikan gaya ke bawah pada piston bagian kiri, maka gaya tersebut akan ditransmisikan ke piston kedua di bagian kanan melalui minyak dan pipa. Hal yang menarik dari sistem hidrolik ini adalah pipa yang menghubungkan kedua silinder dapat mempunyai panjang dan bentuk apapun, yang penting tidak bocor karena dapat mengganggu kemanfaatan dari minyak atau oli tersebut. Selanjutnya ada komponen-komponen hidrolik. Yang pertama, komponen dasar hidrolik, pompa, komponen yang digunakan untuk mengubah tenaga mekanik ke tenaga hidrolik. Yang kedua, ada pipa dan selang, digunakan untuk mentransmisikan atau meneruskan tenaga hidrolik. Yang ketiga, ada katup, berfungsi untuk mengatur tenaga hidrolik. Yang keempat, silinder hidrolik atau motor hidrolik, berfungsi untuk mengubah tenaga hidrolik ke tenaga mekanik. Yang selanjutnya ada komponen tambahan hidrolik. Yang pertama ada tangki, yang kedua pendingin dan pemanas untuk menjaga suhu oli sesuai temperatur kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, filter hidrolik, menyaring kotoran pada oli hidrolik. Yang keempat, alat ukur tekanan, digunakan untuk mengukur tekanan dan sistem hidrolik. Yang kelima, ada voltmeter, digunakan untuk mengukur laju aliran fluida hidrolik. Sekian penjelasan tentang komponen relay dan aktuator hidrolik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.